ya, kamu jadi ikutan capek. Apa dong? Kayaknya ada arwah lagi, tapi aku nggak mungkin berubah di sini. Itu kan sekarang sama Satria ngapain? Oh, jadi mereka masih berduaan. Sekarang, kenapa dibuka jaketnya? Saya mau cari toilet sebentar ya. Ayo deh, aku temenin aja. Jangan lupa kamu pergi ya. Sekar, tunggu dulu. Ngapain sih lu ngikutin si Laras? No. Enak lu, kagak bisa denger gua. Lu mau nyelakain Laras, enak aja lu. Kemana lu? Kenapa sih nih? Bella. Laras. Halo, Jovi. Jovi, tolong segera ke sini. Evakuasi Bella karena dia kecelakaan. Saya kirim alamatnya sekarang. Aku jadi inget Bella. Sebenarnya Bella banyak bantu aku. Di antara perempuan yang dekat sama Satria, cuma Bella yang seret. Aku akan coba perbaiki hubungan aku dengan Bella. Halo Bel, Ini saya Jovi, Bu. Saudari Bella sedang di rumah sakit karena dia mengalami kecelakaan di Jalan Melati. Bella kecelakaan. Iya. Carmilla, tolong. Sekar, tolong jangan bikin aku khawatir. Sekar! Bang, kayaknya saya harus kasih tahu Satria soal jasad Carmilla. Tapi gimana caranya, Bang? Saya masih jadi Laras. Udah tenang aja, biar gua yang urusin nanti. Mana sih Sekar? Tahu aja deh kita di sini ya. Heran. Sekar! Mana bang? Sudah. Selesai. Bau apa ini? Baunya nggak enak banget. Feelingku bilang ini mayat busuk. Gak wajar. Halo, Tara. Saya kirim lokasi kamu datang yang cepat ke sini dan bawa ambulans. Ya, saya curiga saya nemuin mayat. Jovi, proses evakuasi tolong kamu lanjutin. Mengingat soal kasus ini, saya yakin pelakunya belum jauh. Korban baru dibunuh sekitar 5-7 jam yang lalu. Harusnya dia masih di sekitar sini. Siap, Dan. Ya, lanjutkan. Loh, Sekar. Hei, kamu dari mana sih? Maaf ya Mas Satria. Panik aku nyariin kamu. Tapi ya udahlah, syukur kalau kamu nggak kenapa-napa.
Tolong bawa jenazahnya ke rumah sakit ya. Lakukan otopsi. Siap, Den. Satria. Satria, aku di mana? Kamu dirawat inap. Karena kamu kecelakaan semalam. Enggak, aku mau pulang. Bel. Ini infus bahaya kalau dicabut gimana sih kamu? Pulang, Satria, aku nggak mau pulang aja. Ya oke, pulang tapi jangan dicabut dong infusnya. Satria, semalam aku ngeliat Sekar jadi laras. Sekar adalah laras. Iya, Bel, Satria, kamu harus percaya sama aku. ini rumah sakit, tenang. Ingat ya, kamu nggak boleh ngomong sembarangan. Kamu punya bukti apa? Tenang aja. Gua kerjain nih ceker mercon. Satria, kamu harus dengerin cerita aku. Kamu harus percaya sama aku. Satria, siapa yang jambak aku, Satria? Tangan aku di sini, siapa yang jambak kamu? Nggak mau. Ini aneh banget, Satria. Aku takut. Aku nggak mau di rumah sakit. Aku mau pulang. Bel, kamu kayak orang halusinasi. Ini aneh banget semuanya. Suster, please, kenapa? Mas, kayaknya Bella kekurangan darah deh. Makanya pandangannya agak kabur. Pantesan kamu kayak orang halusinasi. Apa benar penglihatan aku bermasalah ya? Ya? Hei, kamu kenapa? Aku lagi cari Sekar semalam, ah. Terus tiba-tiba nggak sengaja aku jatuh ke seleo. Tapi aku jadi nemuin mayat. Ya ampun sayang, kamu hati-hati dong. Pokoknya kejadian seperti ini jangan keulang lagi ya. Ya, Ma. Sekar, terima kasih ya. Kamu udah perhatian banget sama Satrianya. Sama-sama Bu Astari. Kenapa sih Satria pakai jatuh segala? Dengan begini Sekar kan akan makin lengket sama Satria. Aku harus cepat bertindak, tapi aku perlu bantuan Bella. Kondisi Mbak Bella sekarang sudah membaik, jadi sudah bisa pulang hari ini. Mari Mbak. Masih dok. Bel, Tante ngapain sih kesini? jangan gitu dong. Kamu judes banget sih. Kamu tahu nggak? Dari tadi pagi Tante tuh emang pengen jenguk kamu. Tapi tiba-tiba Satria tuh pulang diantar sama Sekar. Satria kakinya sakit terkilir waktu olah TKP. Aku mau ketemu Satria sekarang. Aku mau pulang dari sini. Udah, cukup. Udah. Jangan. Udah dong, kamu tuh jangan neken-neken Tante terus. Pakai segala ngacem-ngacem Tante lagi mau ngebongkar soal Laras. Ya itu semua tuh aku lakuin karena aku sebel sama Tante. Kenapa Tante sekarang jadi deket sih sama si Sekar? Tante begini karena apa? Supaya Satria itu nggak curiga sama Tante. Tante tuh nggak setuju kalau Satria itu sama Sekar. Karena beda level. Kamu tahu kan? Udah sekarang gini aja. Kita bikin kesepakatan aja. Kesepakatan apa? Kita bikin kesepakatan kalau kita tidak lagi saling tekan dan kita bekerja sama baik lagi seperti dulu. Yuk. Deal. Oh, iya, maaf ya sayang. Coba lu cari tahu soal si Carmilla. Gua juga rasa terjadi sesuatu sama dia. Ada apa ya sama Mbak Carmilla? Hei, Aku jadi khawatir takut terjadi apa-apa sama dia. Aku ngerasa ada arwah yang deketin aku. Carmilla, apa arwah yang ada di sini itu kamu?
Mila, kenapa kamu jadi seperti itu? Buset dah. Bau banget lu. Kalah cubluk. Pakai kemenyan kek biar wangian dikit. Carmilla, siapa yang buat kamu meninggal? Iya. Dia? Apa dia itu Ruben, suami kamu? Carmilla? Ya ditanya malah mingser lagi. Tuh aja di mobil. Beresnya cepet dari bengkel. Ribet banget soalnya kalau nggak ada mobil. Hati-hati ya. Oh iya, Tan. Aku ingat Tante pernah bilang kalau Sekar itu pakai cincin tunangan kan? Iya, bener Tante pernah ngomong kayak gitu. Kenapa dengan cincin itu? Aku curiga, Tante. Kalau cincin itu adalah sama dengan yang Laras miliki. Terus? Aku mau Tante memanfaatkan kedekatan Tante dengan Sekar dan Tante ambil secara diam-diam cincin itu. Caranya? Kita manfaatin aja kedekatan Tante dengan Sekar dan Tante ambil secara diam-diam cincin itu. Tante bisa kan? Ben, Apa tuh? Tante? Siapa yang naruh ini di sini? Mana baunya nyekat banget lagi, Tan? Ya, ini mau bau mayat. Bel, Tante nggak ada. Bel. Iya, Pak. Aku jadi merinding ya. Iya, Tante juga merinding. Bel, jangan ada setannya, Bel. Berhenti! Komandan kalau belum fit jangan dulu masuk kantor, Komandan. Komandan cukup monitor dan arahan dari rumah aja, Dan. Makasih perhatiannya. Tapi jujur, saya ngerasa bertanggung jawab atas semua kasus yang belum terungkap. Saya nggak tenang. Apalagi kita belum tahu siapa pembunuh Carmilla. Menurut saya, kalau kita terlalu lama, pelakunya bisa makin kabur. Tapi Dan, kita juga belum dapat informasi terbaru soal kasus itu. Makanya, saya minta kalian untuk push bagian forensik. Karena saya yakin pelakunya bukan orang jauh. Ini pasti orang terdekat. Tapi saya udah ngasih kok uang untuk resepsi. Ya kan, sayang? Iya, sayang. Kapan-kapan boleh Mbak, Suster Sekar diundang lagi buat episode selanjutnya. Dia punya banyak cerita kok. Iya ya boleh. Nanti daftar aja lagi ya. Aku tutupnya teleponnya. Aku harus ngerjain sesuatu. Aku jadi yakin, satu-satunya orang terdekat adalah Ruben. Dokter, bagaimana hasil otopsinya? Dari hasil otopsi, ditemukan tindak kekerasan di dalam tubuh jenazah korban dan ada kapur barus yang seolah sengaja dimasukkan di dalam mulut korban. Saya menduga kalau pelakunya itu suaminya Mbak Carmilla sendiri, Ruben. Soalnya Ruben itu agak kasar, emosian, dan posesif ke Mbak Carmilla. Jujur, aku juga punya dugaan ke Ruben. Bisa jadi dia pelakunya. Tapi untuk saat ini, kita nggak bisa tetapin dia sebagai pelaku. Kepolisian belum punya bukti yang kuat. Azas praduga tak bersalah harus dijunjung. Betul, Pak. Oh iya, dokter. Saya izin untuk memeriksa kantong plastik yang digunakan untuk membungkus jenazah. Bentar. Ya. Mas Satria, sebaiknya kamu cek aja ke kosannya Ruben. Siapa tahu bisa dapetin bukti dari situ. Ya.
Dan, lapor. Saya menemukan sisa kantong sampah plastik berukuran besar. Sepertinya baru saja dibeli. Dan juga ada struk pembeliannya, Dan. Dibeli dari supermarket mana? Sepertinya supermarketnya tidak terlalu jauh dari sini, Dan. Oke, kalau gitu datangi supermarketnya sekarang. Sekalian cek rekaman CCTV 2 hari belakangan. Siap, Dan. Tara, temui pemilik kos. Cek juga rekaman CCTV-nya ya. Siap, Dan. Kapur barus ini cocok dengan hasil otopsi jenazah Carmila yang ditemukan di mulut dan di tenggorokan korban. Saya nggak yakin kalau saudara Ruben hanya membuang sampah, karena ukuran kantong sampahnya sangat besar dan penuh. Feeling saya ini mayat Carmila. Betul, Dan. Mana mungkin buang sampah malam-malam dan kantong plastiknya segede itu, Dan. Di antara kalian semua dengar keributan dari kamarnya Ruben? Saya kurang tahu yang itu, Pak. Coba tanya penghuni lain. Kamar saya kebetulan bersebelahan, tapi saya nggak dengar mereka berantem malam itu. Yang saya dengar, mereka malah nyetel podcast Carmila. Kenceng banget.